Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yatini. Alhamdulillah baik Bu. Iya, oke silakan masuk Bu Yuni. Iya Bu, terima kasih. Bu Yuni, ada apa kok kelihatannya Bu Yuni tidak bersemangat? Apakah ada masalah? Oh, kelihatan ya Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi bantuan untuk saya tentang masalah saya Bu dengan anak didik saya. Soalnya saya kepikiran terus tentang anak didik saya yang satu ini Bu. Hmm? Tentang anak didik Bu Yuni ya? Kenapa? Kira-kira dari perbincangan kita ini, apakah ada yang ingin dicapai nantinya? Iya, tentu saja, Bu. Saya pengennya ada solusi dari permasalahan saya, Bu. Paling tidak bisa lega, bisa sharing, cerita, ngobrol-ngobrol seperti ini tentang anak didik saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Baiklah, coba saya ingin mendengar cerita Bu Yuni tentang permasalahan Bu Yuni dengan anak didik Ibu, supaya masalahnya nanti bisa lebih gamblang dan lebih jelas. Iya, Bu. Tadi saya belum menyampaikan cerita lengkapnya ya, hanya sekilas saja ya, Bu. Masalahnya ada satu orang anak didik saya ini sangat hiperaktif, Bu. Suka jahil, suka nyubitin temennya. Tidak ada hari tanpa membuat temennya itu menangis. Tiap hari ada aja yang nangis. Bilangnya itu Zaki nakal, Bu, seperti itu. Teman-temannya bahkan takut jika bermain atau dekat-dekat dengan anak tersebut, Bu. Hmm. Oh, berarti itu anaknya hiperaktif ya, Bu. Nah, anaknya siapa namanya, Bu Zaki ya? Iya. Oh, kemudian apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk Zaki itu, Bu? Saya sudah menyendirikan tempat duduk anak tersebut, Bu. Sudah sering saya nasihati. Suatu ketika saya pernah melihat sendiri anak tersebut bertengkar dengan temannya. Selain tangannya yang maju, ternyata kakinya juga ikut nendang-nendang, Bu. Setiap itu ada kok mesti Zaki. Tiap berantem tuh Zaki itu selalu nomor satu, Bu. Selalu menang. Eee, dalam pikiran saya itu, kenapa dengan anak didik saya yang satu ini, Bu, saya itu sangat bingung sekali. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira Bu Yuni bisa tidak menjelaskan kelebihan anak tersebut itu di bagian apa? Anak tersebut sebenarnya sangat pandai, Bu. Dia cerdas sekali. Nah, pandainya itu seperti apa, Bu? Mungkin Dia bisa mampu dijelaskan. Heeh. berhitung, sudah menghafal huruf-huruf, angka, menulis pun sudah rapi, Bu. Tapi entah kenapa itu loh, jahilnya itu minta ampun, nggak dinasehati pun itu besoknya itu diulangi lagi, Bu. Suka nyubitin temennya. Nah, kalau begitu, kalau dia pandai, kira-kira bagian mana yang bisa Ibu kembangkan supaya anak itu jadi kreatif? Saya mencoba itu Bu, melibatkan anak tersebut karena anak itu cerdas ya, saya libatkan dalam game pembelajaran yang bentuknya kelompok yang sekiranya itu, dia itu bisa membantu teman-temannya yang kesulitan karena dia itu ada kelebihannya, dia cerdas, dia pandai seperti itu Bu, jadi bisa membantu teman-temannya yang lain. Hmm, jadi sudah diikutkan game ya, Bu. Nah, sekarang hasilnya bagaimana, Bu, dengan anak itu? Apakah setelah melakukan itu menurut Ibu, tolak ukur keberhasilan diskusi ini kita apa ya, Bu? Saya ini nggak main tangkal juga pukul dengan terus. Hmm. Nah, sekarang kalau dari skala 1 sampai 10 itu, pencapaian tujuan Bu Yuni sekarang kira-kira sampai yang berapa ya, Bu? Kalau skala kisaran 1 sampai 10 ya, saya saat ini tuh menilai diri saya itu ada di posisi 5 Bu. Oh, begitu ya. Jadi harus ada peningkatan lagi ya, Bu, setelah ini. Kira-kira kelebihan Ibu itu apa yang bisa merubah karakter anak tersebut? Saya selama ini dikenal paling sabar Bu di antara guru ketiga yang lain.
Saya mendekati, memanggil anak tersebut secara pribadi, saya nasihati kalau yang dilakukan itu salah, tidak boleh. Saya sering sekali membuat game sebelum pembelajaran agar anak-anak tidak bosan. Di kelas juga saya membuat media pembelajaran sendiri. Saya membuat pembelajaran semenarik mungkin agar anak itu aktif eh, dan mau berkolaborasi, bekerja kelompok dengan temannya, Bu. Jadi Bu Yuni sudah sering pakai game ya? Nah, Iya, dalam kegiatan pakai game, adakah kemungkinan hambatan, Bu? Hambatannya apa, Bu, kira-kira, Bu? tentu saja ada Bu dari segi waktu anak belajar di sekolah kan tidak lama, paling 3 sampai 4 jam ya. Kalau di TK itu kan anak lebih banyak belajar di rumah, jadi waktunya itu kurang. Kalau anak di rumah kan bisa siang sampai malam ya. Itu kalau pendidikan anak sendiri itu di rumah sepertinya kurang baik Bu karena memang orang tuanya itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Bu. Ayahnya itu ke merantau dan ibunya itu sering bekerja di ladang. Hmm. Oh, begitu ya, Bu. Jadi orang tuanya itu sibuk kerja semua. Nah, kemudian apa yang dilakukan Bu Yuni untuk mengatasi hal itu? Mungkin di sini saya harus bekerja sama dengan wali murid agar bertanggung jawab mengawasi tentang pendidikan anak di rumah. Kalau di sekolah itu memang tanggung jawab saya ya selaku guru ya. Hmm, bagus itu Bu Yuni. Kemudian rencana yang Ibu prioritaskan itu yang mana dulu? Saya yang membuat beberapa rencana Bu. Ada yang pertama, saya akan memanggil anak secara pribadi untuk di minggu-minggu yang pertama. Untuk yang kedua, saya akan berdiskusi dengan orang tua Dek Zaki. Yang ketiga, setelah itu saya akan membuat game tentang kekompakan dan kolaborasi anak dengan teman-temannya. Hmm, oke, Bu Yuni itu sangat bagus. Kemudian strategi yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba membuat catatan tentang tingkah laku anak, membuat pengamatan kepribadian anak dalam kegiatan pembelajaran di TK. Saya akan mencoba melatih kekompakan anak dengan teman agar rasa solidaritas, empati, dan anak itu muncul. Selain itu, saya akan menggunakan buku penghubung agar saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya dan menggunakan grup WA sebagai komunikasi dengan wali murid yang lainnya, Bu. Iya, itu sudah cukup lengkap, Bu Yuni, sudah bagus. Nah, kira-kira dari strategi yang sudah Bu Yuni lakukan, apakah membutuhkan jangka waktu? Kemudian, ukuran keberhasilan Bu Yuni itu seperti apa? Tentu saja saya membutuhkan waktu. Kalau untuk mengubah karakter dan perilaku anak itu mungkin agak lama ya karena itu memang berjalan seiringnya waktu melatih anak itu melalui pembiasaan pembelajaran di kelas ya agar anak terbiasa bertingkah laku lebih baik lagi. Mungkin membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan baru bisa merubah anak. Tolak ukur keberhasilan saya yaitu merubah karakter Dek Zaki itu menjadi lebih baik lagi, Bu. Hmm, oke, Bu Yuni. Selama melakukan pendampingan itu pasti ada gangguan atau tantangan atau hambatan ya. Kira-kira hambatan yang Bu Yuni alami itu apa saja? Iya, Bu. Saya membutuhkan rekan sejawat untuk melaksanakan misi ini karena saya melakukan ini sendiri. Yang kedua, saya akan dengan orang tuanya Zaki, Bu, saling komunikasi Bu tentang Dek Zaki di sekolah itu bagaimana. Nanti juga saya bisa sharing ke orang tua kalau di rumah itu seperti apa, seperti itu, Bu. Jadi Bu Yuni, kemudian cara mengatasinya tadi bagaimana Bu? Tolong diulang Bu. Mungkin ada. Untuk dari sekolah ya, saya akan meminta bantuan teman untuk membantu memantau anak didik saya, yaitu Zaki, mengarahkan anak tersebut selama di sekolah. Kalau di rumah, saya akan berkoordinasi dengan orang tua supaya bersedia mengawasi anaknya dan memberikan pendidikan karakter yang baik, Bu.
Iya Bu Yuni, itu bagus. Nah, kemudian kapan rencana Bu Yuni ini akan dilakukan? Secepatnya Bu, insya Allah besok saya akan membuat catatan perkembangan dan tingkah laku anak. Selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan orang tua dari anak tersebut Bu. Oh, berarti orang tuanya Zaki ya Bu? Iya. Nah, Bu Yuni, kira-kira dukungan apa yang bisa membantu proses Bu Yuni ini? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah. Yang pertama saya akan minta izin dulu Bu dengan kepala sekolah. Setelah itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan yang paling penting adalah berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut Bu. Oke Bu Yuni. Nah, jika sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana tindak lanjut berikutnya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu dengan membuat catatan kemajuan perkembangan anak agar tahu dapat merubah yang dilakukan itu salah. Selain itu, saya akan sering melibatkan anak dalam kerjasama atau kelompok berbentuk game ya, beregu untuk mengembangkan rasa empati dan karakter budi pekerti anak Bu, agar anak itu tidak jahil terus-menerus Bu. Oke Bu Yuni, itu sangat bagus. Semangat terus ya Bu Yuni. Besok kalau ada yang perlu dibicarakan, mungkin Bu Yuni bisa menghubungi saya lagi. Iya Bu, terima kasih sudah membantu memberi pencerahan dan solusi masalah saya. Semoga Bu Yatini tidak bosan mendengar curhatan saya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Yuni. Jangan bosan-bosan untuk menghubungi saya. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Yatini. Sampai bertemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan.